Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu kekayaan yang berlimpah ruah. Itu adalah hal yang wajar dan pantas diterima oleh diri kita. Namun juga sebaliknya, jika Allah memberikan kemiskinan kepada kita, bahwa sesungguhnya miskin itu adalah hal yang sangat wajar kita terima. Maka hadirin yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi awsiyaihi wa ahyarihi tatanazzalul barakah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pada hari yang berbahagia ini. Selawat beriringan dengan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah merupakan Tuhan yang seadil-adilnya. Allah adalah yang maha adil kepada seluruh hamba-hambanya. Tiap-tiap Allah telah menentukan sesuatu kepada hambanya, itu adalah satu hal yang pantas dan cocok untuk seorang hamba. Karena tiap-tiap penentuan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah hak kita. Itu adalah sesuatu yang pantas kita terima. Bila sesekali kita mengalami kesulitan di dalam hidup ini, perlu kita sadari bahwa kesulitan di dalam hidup kita ini adalah sesuatu hal yang pantas dan wajar kita terima. Kenapa? Karena tiap yang Allah beri kepada kita adalah hal yang cocok untuk kita terima. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu kekayaan yang berlimpah ruah. Itu adalah hal yang wajar dan pantas diterima oleh diri kita. Namun juga sebaliknya, jika Allah memberikan kemiskinan kepada kita, bahwa sesungguhnya miskin itu adalah hal yang sangat wajar kita terima. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tiap-tiap sesuatu yang telah Allah berikan adalah hal yang memang sangat pantas ataupun sangat wajar untuk kita terima. Allah maha adil. Tiap-tiap yang telah diberikan oleh Allah itu adalah hal yang wajar, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena pernah terjadi pada zaman dahulu, seorang penelayan, sebelum dia pergi ke nelayan, dia berjalan untuk pergi ke laut. Dia melihat pohon labu yang begitu kecil dan buahnya sangat besar. Demikian juga dia melihat satu pohon cemara yang begitu besar, namun buahnya begitu kecil. Di dalam hatinya tergores bahwa Allah tidak adil. Kenapa sampai seorang itu, penelayan itu, mengatakan bahwa Allah tidak adil? Karena dia melihat pohon labu yang kecil, akan tetapi buahnya yang begitu besar, dan pohon cemara yang begitu besar, akan tetapi buahnya begitu kecil. Allah tidak adil. Sehingga sambilan menunggu temannya, si penelayan tadi
bersandar di bawah pohon cemara. Di saat si penelayan tadi bersandar di bawah pohon cemara, sehingga penelayan tersebut tadi tertidur. Di saat tertidur, dengan pulasnya si penelayan tadi tertidur, maka tiba-tiba pohon cemara itu jatuh ke atas hidung si penelayan itu. Di saat pohon cemara itu jatuh, si penelayan tersebut terjaga ataupun terbangun. Dia melihat bahwa yang jatuh itu adalah pohon cemara yang jatuh ke atas hidungnya. Di saat itulah ia tersadar bahwa Allah Maha Adil. Dia berfikir, bagaimana kalau pohon cemara itu sebesar buah labu yang jatuh ke atas hidungnya, apa yang akan terjadi? Maka hadirin yang berbahagia, dari segi itulah apa yang telah Allah berikan kepada kita memang hal yang pantas kita terima. Apa yang telah Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini adalah hal yang memang sangat cocok dan berjodoh seadanya. Maka hadirin yang berbahagia, diri kita pada saat ini, apa yang telah Allah anugerahkan, itu adalah hal yang memang Allah tahu baik untuk kita. Maka terimalah pemberian Allah apa adanya dan bersyukurlah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik kita menerima, di balik kita bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan di balik itu semua satu hikmah yang sangat besar. Karena tiap-tiap Allah memberi kepada kita sesuatu, tiap-tiap sesuatu itu Allah simpan satu kebaikan. Maka bersabar dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tiap-tiap pemberian Allah, karena tiap-tiap cobaan yang diberi oleh Allah kepada hambanya, itu merupakan sebuah ujian. Dan dengan ujian itu, apakah kita mampu melewati ujian ini ataukah tidak mampu? Jika ujian yang Allah berikan tidak mampu kita jalani, maka derajat kita akan turun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah memberi satu ujian seumpama kemiskinan dan sebagainya, mampu kita arungi, mampu kita jalani, maka Allah akan mengangkat derajat manusia itu ke atas. Maka hadirin yang berbahagia, terimalah apa adanya tiap-tiap yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang telah Allah berikan itulah yang terbaik untuk diri kita. Hadirin yang terhormat, bahwa Allah akan menguji tiap-tiap hambanya itu sesuai dengan batas kemampuan seorang hamba. Allah tidak akan pernah menguji hambanya melewati batas yang mampu oleh hamba tersebut. Allah akan memberi ujian sesuai diri si hamba itu. Apakah ujian yang telah diberi oleh si hamba ini sanggup diterima? Jika ia sanggup, Allah akan memberinya. Dan jika tidak sanggup, Allah tidak akan memberi tiap-tiap ujian itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalanilah hidup ini. Jalani hidup ini bagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bahwa kita hidup di atas permukaan bumi ini adalah sebagai orang yang merantau. Dan suatu saat nanti kita akan kembali kepada kampung kita. Artinya kita hidup di dalam dunia ini bagaikan kita ini di Indonesia, kita untuk merantau ke negeri Malaysia yang tujuannya adalah di sana kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, dan dengan bekal itu kita akan bawa pulang kembali ke kampung kita. Jika di sana banyak kita cari bekal, kita menabung bekal-bekal kita. Untuk apa? Kita menabung bekal di saat dalam perantauan itu yang bertujuan di saat kita pulang ke negeri kita, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mampu membangun rumah, kita mampu memberikan semua bekal yang telah kita
yang telah kita kumpul itu untuk orang-orang yang kita sayang dan kita cinta. Demikian juga hidup di dunia. Hidup di dunia, tugas kita adalah menjalani apa yang telah Allah tentukan. Jika di dunia ini banyak kita cari amal, maka di saat kita pulang ke akhirat nanti, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang layak. Sebagaimana kita cari di dunia, demikian di akhirat juga akan Allah berikan sesuai dengan apa yang kita cari di dalam dunia ini. Maka akhirat adalah negeri yang kekal untuk selama-lamanya. Di akhirat nanti kita akan berkehidupan yang abadi, yang tidak ada penghujungnya. Maka hadirin yang berbahagia, kehidupan di dunia ada hujungnya. Palinglah banyak, kadang-kadang umur kita 70, 80, 90 dan sebagainya, kita akan menghadap Sang Khalid. Tapi kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal sekekal-kekalnya. Maka dari kesimpulan pembahasan ini adalah Allah Maha Adil. Maka terimalah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur atas tiap-tiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena semua yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kumpulkanlah amal yang baik di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, sedangkan kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal abadan abadi selama-lamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bermula kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lamanya. Kekurangan dan kejanggalan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.